Genji, senang banget Cici kalau udah hari Minggu tuh ya kita bisa ketemu bareng lagi ya, walaupun masih secara online lewat YouTube, tapi nggak apa-apa teman-teman. Cici percaya walaupun kita beribadah secara online itu sama sekali tidak mengurangi kuasa dan kasih Tuhan buat hidup kita. Nah, Cici berdoa teman-teman di rumah tetap dalam keadaan sehat, happy, bersukacita gitu ya. Walaupun mungkin udah bosen udah jenuh banget di rumah aja gitu ya. Kapan nih kita bisa sekolah offline, bisa ibadah secara offline ya. Sabar dulu ya teman-teman sampai kita dinyatakan boleh beribadah kembali secara offline, boleh kembali ke sekolah, baru kita akan jalani. Nah, sebelumnya itu ya kita akan tetap secara online seperti ini. Tapi satu hal yang kayak tadi Cici bilang, kuasa Tuhan, kasih Tuhan sama kita itu nggak akan berkurang sedikit pun, walaupun kita nggak saling ketemu secara langsung. Nah teman-teman, Cici juga mau ingetin lagi nih, setiap kita ibadah, teman-teman bisa catat berkat apa yang teman-teman dapetin, kemudian teman-teman kirim ke nomor WhatsApp Super Kids. Nanti teman-teman akan dibalas dan dapat satu e-kupon yang nantinya akhir tahun atau awal tahun itu bisa ditukerin sama hadiah. Kita kayak bazar gitu, kayak waktu offline dapat kupon. Jadi ini sama, teman-teman bisa catat firman Tuhannya, ayatnya di mana, isi firmannya apa, siapa yang ceritain, apa yang teman-teman dapatkan gitu ya, dan difoto, dikirim. Bulan April ini kita masih akan membahas tentang menemukan hati Bapa. Cici rindu kita semua boleh sama-sama belajar, kita boleh sama-sama bertumbuh untuk mengenal Tuhan kita lebih lagi, supaya kita nggak salah paham sama Tuhan, supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan seutuhnya, merasakan cinta Tuhan seutuhnya. Tapi sebelum kita lanjut beribadah lagi nih, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Kita satukan hati, Cici pimpin kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih kami boleh kembali beribadah secara online. Kami percaya bahwa itu semua tidak akan mengurangi kasih dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami mau belajar sungguh-sungguh, Tuhan memberikan waktu kami, pikiran kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan tolong kami, tuntun kami untuk kami boleh menemukan hati-Mu, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat beribadah teman-teman. Shalom generasi Joshua, selamat pagi. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya, walaupun secara virtual, tapi Cici percaya adik-adik di rumah boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa sama yang kayak kita rasain di tempat ini. Oke, yuk sama-sama hari ini Cici mau ajak teman-teman untuk memuji nama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita sungguh luar biasa, kita mau naikkan satu pujian ini buat Tuhan. Nothing's gonna stop us now. Yes. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Chains are broken, my eyes are open. You
kasih Tuhan. Luar biasa Bapak, kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ini Cici mau ajak adik-adik lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau rasakan kasih-Nya, kecaplah dan lihatlah. Lihatlah
Shalom anak kelas Joshua, karena kita ketemu juga di ibadah online ini. Oke, sebelum kita mulai sharing pada hari ini, mari kita berdoa. Yuk kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau tutup bungkus setiap kami, jaga setiap hati kami, jaga setiap perkataan kami, agar kami dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari lembutkan setiap hati kami, mari buka setiap telinga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang kasih Bapa. Hari ini Cikitin akan sharing tentang kasih Bapa pada usia Cikitin di usia remaja, yaitu sekitar usia dari 10 sampai dengan 14 tahun. Apa sih yang Cikitin alami pada usia-usia seperti itu? Dan semoga sharing Cikitin ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Joshua. Mungkin juga bisa seperti ini. Oh, aku juga mengalami hal ini, Ci, di masa-masa usia seperti ini. Kita akan sharing bersama dan semoga ini boleh menjadi kekuatan untuk adik-adik yang ada di rumah. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih Bapa. Cikitin akan coba sharing dengan anak-anak pada masa remaja Cikitin. Apakah Cikitin juga mengalami tentang kasih Bapa? Ataukah pada hari itu Cikitin sangat-sangat memberontak? Yuk, kita sharing bersama-sama. Kita buka hati kita buka pikiran kita supaya firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kita. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tentang kasih Bapa. Cikitin akan sharing tentang kasih Bapa yang Cikitin alami pada masa usia Cikitin remaja, yaitu sekitar usia 10 sampai dengan 15 tahun. Kurang lebih sekitar kelas 5 sampai dengan kelas 2 SMP. Kira-kira pada masa itu Cikitin menjadi sosok remaja yang sangat penurut atau pemberontak, atau seringkali bentrok ya sama papa mama Cikitin, terlebih sama Tuhan Yesus. Yuk kita sharing bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita membuka ayat dulu di Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Kita baca ya bersama-sama. Cikitin akan bacakan untuk adik-adik semua. Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik sudah mengerti ayat ini? Kalau ada yang belum, kita sharing bersama-sama. Adik-adik pada masa remaja seringkali kita merasa, kok mama kita begini, kok papa kita begini, aku maunya ini, aku maunya itu. Tetapi kenapa papa mama seringkali seperti ini? Kenapa sih Tuhan? Seringkali pada akhirnya hubungan di dunia kita dengan kedua orang tua kita kurang baik. Dan pada akhirnya seringkali kita menyalahkan Tuhan. Sehingga kita menyuduh diri kita sebagai orang yang paling tersakiti. Seringkali pada masa remaja seperti itu. Dan semakin salahnya adalah ketika kita tidak menemukan orang yang bisa kita ajak sharing tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga input yang masuk atau nasihat yang masuk pada diri kita adalah input-input yang kurang tepat. Itu pentingnya adik-adik perlu mencari kakak rohani. Tentu banyak di gereja, misalnya ada Cidesi, ada Cileni, yang cowok ada Koheri, ada Kotito, ada Cikitin, Civera, Tante Wina. Jika adik-adik merasakan ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di pikiran adik-adik, ada baiknya adik-adik bertanya kepada orang yang tepat sehingga adik-adik bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Dari ayat yang tadi dikatakan, mana mungkin ada seorang bapak yang akan memberikan batu, ular kepada anaknya jika dia tahu mana yang benar. Pastinya begitu pun dengan kedua orang tua kita. Tentu juga dengan Bapa yang di surga. Dia akan memberikan yang terbaik yang bisa diberikan. Tapi seringkali keinginan kita anggap menjadi kebutuhan kita. Example, misalnya, Pak, aku
Aku butuh handphone baru untuk sekolah online. Aku butuh yang memorinya besar. Aku butuh iPhone Pro Max. Kira-kira anak SMP butuh gak seperti itu? Seringkali kita menganggap keinginan kita menjadi kebutuhan kita. Ini yang harus dipilah. Apakah ini butuh atau ingin? Mah, Pah, sepatuku udah jelek. Aku butuh Air Jordan yang baru. Aku butuh sepatu Nike yang terbaru. Ini butuh atau ingin? Mah, Pah, aku butuh kuota yang unlimited untuk sekolah online. Seringkali sekolah online-nya dijadikan batu untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seringkali anak-anak memakai waktu yang seharusnya untuk dipakai istirahat atau untuk belajar atau untuk tidur siang atau untuk kita beristirahat, malah kita pakai untuk main game, buka Instagram. Ini semua sebenarnya nggak salah. Main game oke, buka Instagram oke, Facebook oke. Tapi jika ini sudah menyalahi aturan, maksudnya apa jika kita menyalahi aturan? Misalnya harusnya ini jam tidur siang, tapi adik-adik pakai untuk main game online. Dimana harusnya metabolisme kita dipakai untuk beristirahat, tapi kita malah pakai tubuh kita lagi untuk bekerja, untuk main dan segala macamnya. Misalnya waktunya kita untuk belajar dan mengerjakan tugas. Tentunya sekolah online ini banyak banget tugasnya, tapi kita malah pakai untuk buka Instagram. Just cek itu nggak salah, tapi pada akhirnya seringkali cek Instagram lari ke WhatsApp, dari WhatsApp lari ke Facebook, dari Facebook lari lagi ke Instagram, terus aja muter sampai akhirnya tugasnya deadline malam-malam. Habis itu guru tuh, guru aku masih tugasnya gini, internetnya gini, handphonenya lemot gini. Ayo, siapa yang sering kali seperti itu? Padahal masa remaja Cikitin di usia 10 sampai dengan 15 tahun seringkali Cikitin seperti itu dulu. Menganggap kok mama papa kayak gitu sih, maksain keinginannya nggak ngikutin aku. Ini kan hidup aku. Seringkali keakuhannya besar sekali. Padahal orang tua seperti ayat tadi, Bapa di surga pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Di poin yang pertama kita sudah tahu tentang keinginan dan kebutuhan kita. Lalu poin yang kedua apa Cikitin? Poin yang kedua adalah kita harus menjaga hubungan kita bersama Bapa, supaya kita mengerti kasih Bapa dan mengalami kasih Bapa itu sendiri. Pada masa remaja adalah masa yang sulit, di mana akunya itu lebih besar, di mana keinginan kitanya itu sering muncul, sehingga seringkali kita lupa membaca manual book yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Padahal kalau kita beli handphone, harusnya kita baca manual booknya dulu, baru kita buka handphonenya. Bukan setelah rusak kita cari manual booknya. Kenapa handphone aku nge-hang ya? Kita baru buka-buka manual book. Oh, ternyata begini. Itu yang sering terjadi sama kita manusia. Seringkali kita menemukan kesalahan dan melakukan banyak kesalahan. Sesudah kita melakukan dan menemukan banyak kesalahan, baru kita cari manual book kita. Harusnya kita jalin hubungan kita bersama Bapa di surga, supaya kita mengalami kasih Bapa, karena kita sudah sering baca manual book yang sudah Tuhan sediakan. Jaga hubungan kita dengan Bapa di surga. Anak-anak begitu mudah melihat anak-anak yang sudah bisa mengalami kasih Bapa. Dari mana taunya Cikitin? Cikitin banyak melihat kalau anak remaja yang respect sama orang tuanya sudah pasti hubungannya bersama Tuhan baik. Karena dia tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang tuanya, bagaimana dia harus bersikap kepada orang yang lebih tua yang ada di sekitarnya,
bagaimana dia harus bersikap bersama dengan teman-temannya, bagaimana dia harus bersikap dengan adik-adiknya atau orang yang berada umurnya di bawah mereka. Oleh sebab itu penting buat kita membaca manual book yang sudah Tuhan sediakan. Bukan setelah menemukan kerusakan, kesalahan, baru kita cari manual book. Oke? Dari poin yang pertama yaitu butuh atau ingin, dan yang kedua adalah sering menjaga hubungan kita bersama Tuhan dengan membaca Alkitab, yaitu manual book dari Tuhan. Adik-adik, semoga adik-adik bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan sering membaca manual book dari Tuhan. Dengan sering membaca, kita membangun hubungan, sering berdoa, sehingga kita tahu maunya Bapa kita itu apa. Pertanyaannya, Papa maunya apa sih? Aku nggak ngerti. Gimana kita bisa ngerti keinginan Papa kita, Mama kita, kalau kita nggak pernah ngobrol sama Mama Papa kita? Begitupun dengan keinginan Tuhan. Semuanya ada di dalam sini, dan kita tinggal terkoneksi dengan Tuhan lewat doa, supaya kita tahu maunya Tuhan apa. Yang Tuhan mau juga dari kita juga ada di sini, sudah tertuliskan. Jadi agar kita tahu dan gak sering mengalami bentrok dengan Bapa di surga ataupun dengan Bapa dan Ibu kita yang ada di rumah, kita perlu menjaga hubungan dengan lebih sering berkomunikasi. Kalau Bapa dan Ibu di rumah kita bisa berkomunikasi dengan sering ngobrol, sering ketemu, sering spend time. Jangan yang satu handphone di sini, yang satu nonton TV di sini, yang satu sibuk di sini. Itu pentingnya kita berspend time dengan keluarga kita. Lalu bagaimana dengan hubungan kita dengan Bapa di surga? Jika kita ingin mengalami kasih Bapa, kita harus sering baca Alkitab. Sediakan waktu saat teduh, sediakan waktu berdoa. Aku udah doa 3 kali, karena aku makan 3 kali. Bukan itu adik-adik. Saat masa remaja, adik-adik harus punya waktu khusus, di mana adik-adik harus sharing sama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini aku sekolah, aku banyak tugas, tapi terima kasih karena Tuhan sudah bantuin aku dan memberikan aku semangat, memberikan aku kemampuan sehingga aku boleh mengerjakan tugas. Tuhan, hari ini seringlah berkomunikasi sehingga Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Seringkali kita mengalami, kok Tuhan tahu ya aku lagi butuh ini ya, padahal gini. Yes, itu semua karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, karena kita sering ngobrol. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Pertanyaannya, dari mana Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Kalau kita nggak sering ngobrol. Ya adik-adik, mulai hari ini adik-adik boleh menjalin hubungan lebih intim lagi bersama Tuhan. Belum ada kata terlambat. Tuhan udah sentuh hati adik-adik. Maka hari ini jangan tunda-tunda lagi. Mulai bangun hubungan bersama Tuhan. Mulai baca manual booknya dari Tuhan. Bukan saat menemukan kerusakan atau kesalahan baru cari manual booknya. Jawabannya baru ngobrol dan nangis-nangis sama Bapa di surga. Bukan seperti itu. Tapi sebelum kita mengalami yang buruk, mari kita cari yang baik. Sehingga Tuhan tahu, bukan ular dan bukan batu yang akan diberikan, tapi adalah sesuatu yang terbaik yang bisa Tuhan berikan. Terima kasih untuk kelas Joshua untuk sharingnya pada hari ini. Tentunya anak-anak kelas Joshua pada hari ini sudah terbuka pikirannya, dan semoga firman Tuhan ini bermanfaat sehingga anak-anak kelas Joshua boleh berpikir kembali bahwa mana kebutuhan dan mana keinginan. Dan anak-anak perlu menjaga komunikasi dengan Tuhan lewat berdoa, juga membaca Alkitab. Mari kita berdoa sebelum kita menutup sharing kita pada hari ini. Tuhan Yesus, selamat siang. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada hati kami pada hari ini. Bapa di surga, mari jaga keintiman kami bersama dengan Engkau Tuhan. Mari bangun setiap hati kami untuk mampu berkomunikasi dengan Engkau setiap saat. Bukan pada saat kami mengalami kesusahan, tapi kiranya Tuhan membantu kami dan mengajarkan kami sebelum kami mengalami yang susah. Dan biarlah Tuhan, kami boleh membedakan mana kebutuhan dan keinginan kami.
Dan kami percaya berkati kami, berkati keluarga kami, berkati segala komunitas kami dan kegiatan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, itu tadi sharing dari Cikitin ya. Kiranya bisa memberkati teman-teman semua. Jangan lupa, minggu depan kita masih dalam series yang sama, kita masih membahas hal yang sama. Ditunggu siapa lagi yang akan sharing kira-kira minggu depan. Jangan lupa ikut ibadah minggu depan ya. Bisa di subscribe YouTube channel Super Kids-nya, bisa diklik loncengnya biar minggu depan begitu ada video yang baru, teman-teman bisa langsung terupdate juga. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sudah ikut ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.